الله تعالى وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga kita semua. Amin amin rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita berada di detik-detik bahkan sudah berada di ya, ambang pintu bulan suci Ramadan. Ya. Nampaknya wajah-wajah bergembira ya sudah mulai kelihatan. Ya. Wajah-wajah bergembira sudah mulai kelihatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam suatu riwayat, tatkala beliau memasuki hari pertama bulan Ramadan, malam harinya, maghrib harinya, ya ketika ditentukan sudah bulan suci Ramadan, ya dikatakan beliau melihat hilal, kemudian beliau berdoa dengan doa yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir. Ya. Beliau mengatakan yang mana dalam rangka istibsyar ashabu, ya, yubashiru ashabu, memberikan gembira, menyebarkan kegembiraan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ya. Bulan yang dimana di dalamnya pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan juga pintu-pintu neraka bukan cuma satu, tapi ada banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuki pintu neraka dari pezina, ada yang masuk pintu neraka dari pintu pencuri, korupsi dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan pintu surga. Ya. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada malam 1000 bulan, daripada 1000 bulan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira dengan mengatakan demikian kepada para sahabatnya. Ya. Maka dari dalil ini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwasanya at-tahni'ah bir Ramadan, memberikan ucapan selamat dengan kedatangan bulan Ramadan, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah yang bahkan banyak orang terlupakan, banyak orang terlalaikan. Kebanyakan kita baru mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Lebaran dan sebagainya. Tapi begitu datang bulan Ramadan, salah satu sunnah yang seringkali tertinggal oleh kita adalah mengucapkan selamat marhaban di Ramadan, selamat berpuasa bulan Ramadan. Ini salah satu sunnah yang seringkali kita tertinggalkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pendidikan hati dan Ramadan, ya, ini tidak cukup dengan waktu 10 atau 15 menit. Akan tapi ya, saya ingin menyampaikan hal fundamental terkait pendidikan hati dalam bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama adalah tadi bergembira. Ya. Awal perkara yang harus kita tanamkan betul, bahkan kalau bisa kita jadikan kacamata, ya, ketika masuki bulan pertama kali, detik pertama kali bulan Ramadan adalah bergembira. Bergembira. Akan tadi bergembira karena apa? Ini yang harus kita lihat diri kita. Bergembira kedatangan Ramadan karena apa? Apakah karena nanti ada buka bersama? Apakah nanti ada reunian? Apakah nanti ada THR dan sebagainya? Tidak. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergembira itu ada dua macam. Bergembira yang sifatnya fitrah manusiawi
dan bergembira, yang bergembira tersebut merupakan bergembira keimanan. Apa maksud bergembira manusia secara fitrah? Contohnya adalah ketika kita mendapatkan uang, ketika kita mendapatkan hadiah, ya, itu kita akan bergembira secara fitrah manusiawi kita. Akan tetapi bergembira karena bergembira keimanan adalah bergembira yang sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, ya, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Atau di dalam riwayat lain dikatakan fahuwa mu'min. Ya, barang siapa yang bergembira karena ketaatan, kemudian dia gelisah, khawatir, sedih karena keburukan atau dosa yang diperbuat, fadzalikumul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah orang yang beriman. Ini menjadi kaidah harusnya dalam diri kita, ya. Ini hal fundamental yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yang harus kita didik dalam hati kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa mendapatkan kesempatan dosa-dosa kita dihapus. Maka berangkat dari hadis ini, kita bergembira karena ketaatan dan gelisah karena dosa dan keburukan atau amal-amal buruk. Ini tanda bahwasanya diri kita masih ada iman. Di dalam hati kita masih ada iman. Ya. Selaras dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu. Maka hendaklah mereka orang yang beriman bergembira. Orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira karena dua hal. Bi fadlillah wa bi rahmatihi. Bergembira karena fadilah dari Allah, keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin orang yang terjangkit penyakit hati qaswatul qalbi, hati yang keras, dia akan bergembira karena ketaatan dan dia tidak mungkin bisa bersedih karena dosa-dosa yang dia perbuat. Ya. Maka pastikan diri kita bergembira menyambut bulan Ramadan karena berangkat dari dua hal ini, ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari dua hal ini kita mencari apa sih karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, apa sih rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Nanti akan kita bahas. Setidaknya ada 3 hal hendaknya kita bergembira karena 3 hal ini di dalam bulan Ramadan, ya. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bergembira, ya. Hadis tadi bergembira karena ketaatan dan gelisah karena dosa. Bergembira dan gelisah atau khawatir. Ini 2 kondisi hati yang kita tidak bisa terlepas selama kita hidup di muka bumi ini, ya. Selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita bernafas, kita tidak akan pernah bisa terlepas entah gembira, entah gelisah. Maka pastikan diri kita bergembira dan gelisah karena hal tadi. Bergembira karena ketaatan Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal soleh, dan bergelisah, bersedih ketika kita terjerumus ke dalam kesalahan, perbuatan dosa. Ini modal penting bagi kita menghadapi bulan suci yang di mana bulan tersebut bulan penuh dengan rahmat Allah dan bulan penuh dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana cara mengekspresikan kebahagiaan di bulan Ramadan ini? Ini yang hendaknya menjadi pertanyaan kita. Bagaimana cara mengekspresikan kegembiraan menyambut tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, ya. Jawabannya adalah bagaimana umat terbaik dahulu, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka bergembira menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya adalah ada perkataan yang cukup masyhur, cukup familiar di telinga kita, yaitu perkataan seorang tabi'in yang mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan
Wa yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahum. Kondisi para salaf, kondisi orang-orang soleh yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan untuk apa? Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Mereka begitu rindu dengan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu. Kemudian 6 bulan pasca Ramadan berlalu, mereka juga berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Dengan doa agar diterima amal ibadah mereka selama di bulan Ramadan. Maka dari riwayat ini ya, kita menyimpulkan bahwasanya cara mengekspresikan kegembiraan kita kepada bulan Ramadan adalah dengan doa. Dengan doa. Mungkin ada orang bergembira kemudian dia mengekspresikannya dengan mengungkapkan kata-kata bijak, mengungkapkan kata-kata puitis. Akan tetapi cara mengekspresikan kegembiraan orang yang beriman adalah dengan berdoa. Doa itu tidak selalu perkara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bisa jadi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa adalah inti daripada ibadah? Ya. Jadi cara mengekspresikan kegembiraan kita ke dalam bulan Ramadan adalah dengan berdoa. Karena kalau hanya sebatas kata-kata pujangga, ya kata-kata itu hanya beredar di muka bumi saja. Akan tapi kalau kita mengekspresikan kegembiraan kita dengan doa, doa tersebut bahkan bisa menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kegembiraan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa. Kalau kita hanya saya bergembira datang bulan Ramadan dan sebagainya, itu hanya beredar di muka bumi, di kalangan manusia. Bahkan tidak semua manusia bisa tahu. Tapi kalau kita berdoa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan kegembiraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa ya yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali melihat hilal di malam pertama bulan Ramadan, beliau berdoa yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir ya. Dengan doa beliau yang cukup juga familiar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, jadikanlah hilal ini menjadi pertanda awal kami mendapat amni wal iman. Ya, keamanan dan keimanan. Lihat, amni wal iman secara bahasa Arab ini akar katanya sama. Amanah. Ya. Kita minta keamanan dan keimanan. Ya. Kemudian wassalamati wal islam, dan keselamatan dan juga keislaman. Ya. Kemudian beliau juga melanjutkan wal afiyatil mujallalah, dan afiyah. Apa itu afiyah? Keselamatan al mujallalah yang diagung-agungkan. Ya. Kemudian wal auni ala salati wassiyami wa tilawatil Qur'an, dan jadikanlah hilal ini pertanda kami ya, mendapatkan aun. Apa itu aun? Pertolongan Engkau wahai Allah untuk kami melaksanakan salat, melaksanakan siam puasa, melaksanakan tilawatul Quran, karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu beribadah sebulan penuh, bahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah kenapa Allah menggandengkan di dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hikmahnya? Tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa isti'anah, tanpa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya fokus beribadah tapi lupa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, ada waktunya dia terjerumus, bahkan berbalik arah waliyadzubillah. Bahkan na'udzubillah, dia termasuk orang yang ujub, orang yang mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ya. Berapa banyak orang yang demikian. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk orang-orang yang lupa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu satu ayat yang bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita hanya beribadah saja tanpa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu doa yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat hilal di hari pertama bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan
hatta yakhruja Ramadan, sampai nanti bulan Ramadan keluar, ya. Atau sebelum itu beliau berdoa juga, Allahumma sallimni li Ramadan wasallim bulana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, ya, serahkanlah diri aku ke dalam bulan Ramadan, dan serahkanlah bulan Ramadan ke dalam diriku, wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan jadikanlah amalan kami dalam bulan Ramadan diterima. Maksudnya adalah doa ini meminta bahwasanya, ya Allah, jadikanlah diriku bermesraan dengan bulan Ramadan, dan jadikanlah bulan Ramadan itu mau menerima diriku. Artinya dengan diri kita ini adalah makhluk, dan bulan Ramadan juga makhluk Allah. Jadikanlah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, diri kita yang juga makhluk dan bulan Ramadan yang juga makhluk Allah melebur menjadi satu, sehingga menjadi bermesra-mesraan hatta yakhruja Ramadan, sampai Ramadan itu sudah seharusnya pergi nanti setelah 30 atau 29 hari nanti, ya. Dan ini menarik. Kita minta bermesra-mesraan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kenapa? Kita analogikan orang yang sedang bermesra-mesraan, orang yang sedang dilanda jatuh cinta, ya. Apakah dia bisa tidur? Bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Orang yang sedang jatuh cinta bisa tidur nggak? Enggak. Pasti dia akan sibuk memikirkan, bahkan begadang. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bulan Ramadan. Bahkan di detik-detik terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu beliau tidak pernah tidur sama sekali, bahkan tidak tinggal di rumahnya, ya, meninggalkan urusan keluarga, ya, dengan mengajaknya, ayo ke masjid iktikaf, ayo mengencangkan ikat pinggang, ya. Artinya kita minta kepada Allah agar kita bisa bermesra-mesraan dengan bulan Ramadan. Ini jadi indikator kalau kita banyak tidur di bulan Ramadan, artinya kita belum bermesra-mesraan, belum jatuh cinta, belum bergembira dengan bulan Ramadan, ya. Jangan terpedaya dengan hadis dhaif bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu beribadah. Betul, ya, tidurnya orang berpuasa beribadah, akan tetapi ibadahnya, bangunnya orang yang berpuasa itu lebih beribadah. Maka mau pilih yang mana kita? Tentu dengan memperhatikan kondisi fisik kita, ya. Kemudian yang terakhir, hatta yakhruja Ramadan qad ghafarta lana, ya, wa rahimtana wa 'afawta 'anna, ya. Ya Allah, mesrahkanlah kami dengan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan itu sudah saatnya pergi, ya. Tapi kami minta 3 hal. Engkau mengampuni kami, Engkau merahmati kami, dan Engkau memberikan kami afiyahnya, ya. Wa qad 'afau 'anna, ya. Afau ta'anna, ya. Meminta afwunya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Itu yang kita minta. Doa, salah satu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, untuk diperbanyak dilantunkan terutama di malam Lailatul Qadar, ya. Ini diantara doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ekspresi kita akan kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian terakhir, setidaknya ada 3 hal mengapa kita harus bergembira dengan bulan Ramadan. Yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Apa itu? Bulan penuh ampunan yang Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kata orang awam adalah Allah sedang mengobral ampunannya di dalam bulan Ramadan. Bukankah ini menjadi kegembiraan orang yang gelisah dengan dosa-dosanya tadi? Orang yang gelisah dengan dosa-dosanya, dia akan mendapatkan secercah harapan, dia akan mendapatkan kegembiraan ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung akan maghfirah yang tersebar luas, bahkan siang dan malamnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini siangnya kita berpuasa dengan 2 syarat, iman dan ihtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat maghfirahnya Allah. Begitu juga dengan kita qiyam, salat tarawih di malam hari, malam bulan Ramadan, dilandasi dengan iman dan ihtisab. Apa sih iman itu? Ya, iman itu adalah dengan kita
riset, mencari tahu tentang landasan kita menjalankan syariat Allah tersebut. Iman tanpa riset bohong, hanya sekedar klaim. Itulah mengapa Allah membuat pertanyaan sarkas, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata saya beriman akan tapi belum diuji? Orang yang beriman adalah mereka yang terus-menerus riset. Terus-menerus riset dalil yang sahih, dalil yang benar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita beribadah tanpa tuntunan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak ada artinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya, contohnya dari kami, maka dia tertolak. Alhamdulillah min dzalik. Maka tentu kita ingin berpuasa sebagaimana puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kita ingin bertilawah sebagaimana tilawahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Ya. Maka pastikan kita iman wahtisaban juga jadikan sebagai kacamata kita. Ya. Yang sering kita pakai 24 jam. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus bergembira? Karena terdapat maghfirah. Kemudian yang kedua adalah karena adanya al-'itqu minan nar. Ya. Adanya pembebasan vonis masuk neraka, dan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi setiap malam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan vonis siapa saja yang masuk neraka, ya, setiap malam. Maka di malam pertama sampai malam ke-29 atau 30, ya, malam terakhir bulan Ramadan, pastikan kita berhusnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita termasuk orang-orang yang dibebaskan nama kita dari api neraka. Ya. Yang bukan tidak mungkin. Prasangka baik kita tentang demikian mungkin akan menjadikan Allah menunjuk kita termasuk orang-orang yang dihapus namanya dari daftar catatan orang yang tadinya harus masuk neraka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan mudha'afah, bulan dilipat gandakannya pahala. Kenapa kita harus bergembira? Kalau kita mau jujur hitung-hitungan dengan usia kita, tidak ada di antara kita yang usianya banyak. Ya. Kalau kita mau jujur hitung-hitungan usia kita, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membocorkan a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lewat dari itu. 50 ini udah dipotong atau 60 dipotong usia balik. Ambillah 15. Artinya cuma berapa? 45. 45 usia kita untuk beramal soleh, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi Allah dengan maha rahmatnya menghadirkan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Kita tahu pahala kebaikan di luar bulan Ramadan berapa? 10 sampai 70 700 kelipatan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi di bulan Ramadan lebih daripada itu. Artinya start dari paling minimal 10 kali 10 kebaikan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, pahala puasa. Karena pahala puasa itu, ya, dia orang yang hambaku yang berpuasa itu untukku kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku yang akan mengganjarnya langsung. Ya. Kenapa berpuasa pahalanya dilipat gandakan? Karena di dalamnya terdapat atau terkumpul semua jenis bentuk kesabaran. Ya. Bahkan disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrul Ramadan syahrus sabr, ya, atau nisfus sabr. Bulan Ramadan itu adalah bulannya orang-orang yang bersabar atau setengah daripada kesabaran. Yang harus kita ketahui, bentuk kesabaran itu ada 3 kata para ulama. Yang pertama, bersabar atas ketaatan pada Allah. Ya. Kita ibadah sholat tarawih butuh kesabaran. Kalau nggak sabar kita ngapain sholat tarawih, capek.
atau ibadah-ibadah lain. Kemudian sabar atas maksiat, meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian bersabar atas takdir Allah yang penderitaan, berbentuk penderitaan. Dan 3 macam sabar ini terkumpul dalam satu ibadah bernama as-saum atau berpuasa. Ya, kita bersabar atas ketaatan dan kita bersabar dari maksiat, ya. Dari bahkan kita berhubungan sama pasangan kita itu tidak boleh ketika kita berpuasa. Bukankah yang dituntut untuk bersabar? Iya. Kemudian juga sabar atas penderitaan. Kita menahan lapar, menahan haus. Ini mengapa puasa pahalanya unlimited, karena terkumpul di dalamnya semua bentuk kesabaran. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa batas, unlimited. Ini hendaknya kita bergembira. Ya, 3 hal ini. Pertama tadi apa? Apa pertama? Bahwasanya bulan Ramadan Allah sedang mengobral maghfirahnya. Kejar maghfirah Allah. Jangan sampai kita tidak dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya di bulan Ramadan di setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Ya. Terakhir kami tutup dengan ucapan indah dari seorang sahabat yang mulia bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau hati kalian itu bersih, maka niscaya kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan kata Ramadan disebut cuma satu di Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Setelah itu Allah mengatakan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan kita bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Dan ini menjadi indikator, kalau hati kita bersih, kita akan banyak khatam. Kita akan banyak tadabbur dengan Al-Quran. Tapi kalau hati kita kotor, ya, kita akan kesulitan untuk bahkan menghatamkan 1 kali sebulan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita, agar Allah senantiasa mensucikan jiwa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang hatinya bersih sehingga bisa bermesra-mesraan kepada bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalamnya. Amin amin Allahumma amin. Ini kurang lebih yang kami sampaikan. Ya, mohon maaf kalau terlalu lama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh kita semua dan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul mizan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.